Assalamualaikum, kembali lagi di Dapur Ica. Masih dengan kesempatan, kali ini saya masih mengikuti perkuliahan daring PPG di IAIN Pontianak dalam jabatan 2021. Semoga Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, tanpa ada kurang suatu apapun, apalagi masih masa-masa sekarang yang masih pandemi, COVID masih tinggi. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Baik, tema yang akan kita bahas adalah tentang penilaian sikap. Apa itu penilaian sikap? Penilaian sikap adalah penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap peserta didik yang meliputi aspek menerima atau memperhatikan, merespon atau menanggapi, menilai atau menghargai, mengorganisasi atau mengolah dan berkarakter. Penilaian sikap itu dibagi menjadi dua, yakni sikap spiritual dan sikap sosial. Ingat, untuk penilaian sikap dibagi menjadi dua, yakni spiritual dan sikap sosial. Kita lanjutkan. Dalam penilaian sikap, ada teknik-teknik yang bisa digunakan. Yang pertama ada observasi, yang kedua ada penilaian diri, dan yang ketiga ada penilaian antar teman. Bagaimana cara pelaksanaannya? Kita akan simak pada slide berikutnya. Yang pertama ada observasi. Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan menggunakan pedoman atau lembar observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku atau aspek yang diamati. Catatan hal-hal yang sangat baik atau positif digunakan untuk menguatkan perilaku positif, sedangkan perilaku kurang baik atau negatif digunakan untuk pembinaan. Jadi hasil penilaian observasi nanti ada dua, berupa penilaian positif, yang kedua adalah penilaian negatif. Jika hasilnya positif, maka itu digunakan untuk menguatkan perilaku yang positif. Jika banyak yang negatifnya, itu nanti digunakan untuk pembinaan. Hasil observasi akan dicatat dalam jurnal yang dibuat selama 1 semester oleh guru mata pelajaran, guru BK, dan juga wali kelas. Jurnal tersebut memuat catatan-catatan sikap atau perilaku peserta didik yang sangat baik atau kurang baik, dilengkapi dengan waktu terjadinya perilaku tersebut dan juga butir-butir sikap. Nah, ini adalah contoh format dan pengisian jurnal guru mata pelajaran. Di sini ada nama satuan pendidikan, tinggal diisi nanti nama sekolahnya apa, kelas, garis miring semester, tahun pelajaran, mata pelajaran. Pada kolom-kolom, pada format jurnal guru mata pelajaran, di sini ada waktu, ada nama, ada kejadian perilaku, butir sikap yang dinilai, nilainya ini kalau positif berarti ditandai positif, kalau negatif diberi tanda negatif, sehingga nanti dapat memutuskan tindak lanjutnya apa. Misalkan, waktu kejadian adalah tanggal 3 bulan 6 2019, nama siswa Harhab. Kejadian perilakunya apa? Tidak mengumpulkan tugas tanpa alasan yang kuat. Butir sikap yang dinilai apa? Disiplin dan tanggung jawab. Ternyata hasilnya adalah negatif, maka perlu tindak lanjut, diberi peringatan dan diminta untuk menyelesaikan tugasnya pada saat istirahat. Diingat, ini adalah contoh format dan pengisian jurnal guru mata pelajaran. Tadi kan ada 3, ada guru mapel, guru BK, dan juga wali kelas. Selanjutnya, ini adalah jurnal penilaian sikap spiritual oleh guru BK atau wali kelas. Jadi 1. Sama, ada nama satuan pendidikan, ada kelas semester, ada tahun pelajaran. Tinggal diisi sesuai format ini.
Kolom-kolomnya ada waktu, nama, kejadian, butir soal, positif atau negatif, tindak lanjutnya apa. Di sini saya sudah memberi contoh antara yang negatif sama yang positif, tindak lanjutnya juga berbeda. Jika hasilnya negatif, tindak lanjutnya yang dilakukan oleh guru BK atau wali kelas adalah diberi peringatan dan diminta untuk berdoa sendiri. Ini biasa dilakukan anak-anak didik kita ya, apalagi untuk usia SDMI itu untuk konsentrasi dan memahami ada berdoa itu sangat minim sekali. Jika penilaiannya nanti positif, nah ini contoh yang kedua, sikap butir yang dinilai adalah ketakwaan, ternyata hasil penilaian dari guru BK dan wali kelas adalah positif, maka tindak lanjutnya adalah dengan memberikan apresiasi. Bentuknya apa? Terserah. Lanjut, untuk yang ketiga adalah jurnal penilaian sikap sosial. Ini sosial ya, sosial oleh guru BK dan wali kelas. Sama, ada nama, kelas, tahun pelajaran, ada kolom-kolom yang harus diisi. Di sini saya juga memberikan contoh penilaian positif dan penilaian yang bersifat negatif. Sama, bisa diapresiasi, untuk yang negatif diberi peringatan agar memiliki sensitivitas terhadap lingkungan. Kita lanjutkan. Jika seorang peserta didik menunjukkan perilaku yang kurang baik, artinya hasilnya banyak yang negatif, maka guru harus segera menindaklanjuti dengan melakukan pendekatan dan pembinaan. Baik secara pribadi, dipanggil secara pribadi ke ruangan, ataupun juga bisa dilakukan dengan kunjungan rumah. Kalau dilakukan dengan kunjungan rumah, berarti nanti wali murid juga akan tahu penilaian dari sikap anak-anak kita. Lanjut. Untuk yang kedua adalah penilaian diri. Tadi penilaian sikap, yang pertama, sekarang penilaian diri. Penilaian diri dilakukan dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam berperilaku. Selain itu, penilaian diri juga dapat digunakan untuk membentuk sikap peserta didik terhadap mata pelajaran. Hasil penilaian diri peserta didik dapat digunakan sebagai data konfirmasi. Jadi siswa menilai dirinya sendiri, kemudian dari hasil penilaian dirinya sendiri diberikan kepada guru. Apa sih manfaat dari penilaian diri sendiri? Ternyata ada beberapa manfaat yang bisa diambil dari penilaian siswa itu sendiri. Yang pertama, dapat menumbuhkan rasa percaya diri. Kenapa? Karena diberi kepercayaan untuk menilai diri sendiri. Mereka akan jujur menilai dirinya sendiri. Yang kedua, peserta didik menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya. Karena ketika melakukan penilaian harus melakukan introspeksi terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Yang ketiga, dapat mendorong, membiasakan, melatih peserta didik untuk berbuat jujur karena dituntut untuk jujur dan objektif dalam melakukan penilaian. Manfaat yang keempat adalah dapat membentuk sikap terhadap mata pelajaran dan pengetahuan. Karena meskipun menilai dirinya sendiri, tapi daftar yang dinilai nanti kan dibuat oleh guru. Secara tidak langsung, ini nanti meningkatkan pemahaman siswa dalam memaknai soal-soal yang diberikan kepada guru untuk menilai dirinya sendiri. Lanjut, instrumen yang digunakan untuk penilaian diri berupa lembar penilaian diri yang dirumuskan secara sederhana, jelas, dengan bahasa mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, di sini ada contoh penilaian diri. Tertulis nama, kelas, diisi oleh masing-masing siswa tersebut. Juga diberi petunjuk. Nomor 1, contoh misalkan
Bacalah baik-baik setiap pertanyaan dan berilah tanda checklist pada kolom yang sesuai dengan keadaan dirimu yang sebenarnya. Yang kedua, serahkan kembali format yang sudah kamu isi kepada Bapak Ibu guru. Misalkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertanyaan-pertanyaan 6 ini bisa dijawab oleh siswa ya atau tidak. Nah, gunakan bahasa yang mudah dipahami dan mudah dimengerti oleh siswa. Kita lanjutkan. Yang ketiga, ada penilaian antar peserta didik atau penilaian antar teman. Meskipun dalam penilaian peserta didik atau penilaian antar teman, ini nanti terdapat rasa pertemanan. Terkadang-kadang muncul rasa subjektivitas dari peserta didik ke peserta didik lainnya. Namun, penilaian ini juga sangat bermanfaat sekali dalam pengembangan penilaian. Penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap spiritual maupun sosial dengan cara meminta peserta didik untuk menilai satu sama lain. Lanjut. Nah, ini adalah contoh penilaian antar teman, bisa diamati dan dibaca sampai bawah. Di sini ada petunjuk, ada nama teman yang akan dinilai, ada 1, ada 2, ada nama penilai, kelas atau semester. Jadi siswa yang akan dinilai itu tidak mengetahui. Misalkan si A ternyata ingin menilai B dan C. Nah, sedangkan C hanya menilai D. Boleh saja. Nah, dari format penilaian ini kemudian diserahkan kepada guru. Guru nanti membuat draft dalam satu kelas, kemudian diakumulasikan dan dijadikan satu dengan penilaian-penilaian yang lain. Lanjut. Dari hasil penilaian antar teman, peserta didik yang menunjukkan banyak perilaku positif diberi apresiasi dan disarankan untuk terus melaksanakan atau meningkatkan. Sekali-kali bisa dengan diberikan door prize ya, atau kejutan bagi siswa-siswi kita, sehingga itu akan menumbuhkan semangat dalam bersikap dan berperilaku positif. Sedangkan peserta didik yang menunjukkan banyak perilaku negatif diberi motivasi atau pembinaan. Pembinaan bisa dilakukan secara bersama di kelas ataupun secara privat dengan memanggil peserta-peserta didik yang bermasalah, atau juga bisa dengan kunjungan ke rumah. Ternyata sudah selesai pembahasan kita pada penilaian sikap kali ini. Alhamdulillah. Terima kasih telah bergabung bersama Dapur Ica. Mohon koreksinya ya dengan komen di bawah supaya jadi semangat saya dalam belajar dan menuntut ilmu serta menyelesaikan pendidikan yang sifatnya masih daring. Kupat bumbune santen menawa lepat nyuwun ngapunten. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dapur Ica, matur nuwun. Wassalamualaikum.